Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam virtual seperti ini. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami pengganti UTS terkait pajak penghasilan umum. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan membahas pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, next. Next. Untuk subjek pajak dan wajib pajak, subjek pajak dalam negeri ada 3, yaitu yang pertama subjek pajak orang pribadi, yang kedua subjek pajak badan, yang ketiga subjek pajak warisan. Subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok dari pemateri pertama. Selanjutnya untuk pemateri kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya lanjut ke perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri terdiri dari 4 perbedaan. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Perbedaan yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Yang ketiga, wajib pajak dalam negeri tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum, yaitu tarif Undang-Undang PPh pasal 17. Sedangkan wajib pajak luar negeri tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan, yaitu tarif Undang-Undang pasal 26. Wajib pajak dalam negeri, perbedaan yang keempat, wajib pajak dalam negeri wajib pajaknya menyampaikan SPT, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT. Next. Selanjutnya, objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama, pergantian atau imbalan berkenaan dengan kerjaan atau jasa yang diterima. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta. Yang kelima, dividen.
Yang keenam bunga, yang ketujuh penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengendalian pajak. Yang kedelapan royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan sewa dan penghasilan lain. Yang ke-10 penerimaan atau perolehan pembayaran berskala. Yang ke-11 premi asuransi, yang ke-12 surplus Bank Indonesia, dan yang terakhir adalah imbalan bunga. Next. Nah, selanjutnya dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak dalam negeri dan untuk usaha tetap atau BUT yang menjadi dasar pengenaan pajaknya, yakni penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Yang perlu kita ingat, besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak pada badan dihitung sebagai penghasilan neto dikurangi PTKP. Dapat dilihat bersama cara menghitung penghasilan kena pajak menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan pembukuan dan yang kedua menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tentang penghasilan tidak kena pajak. Berikut ini adalah besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah yang pertama 36 juta untuk wajib pajak orang pribadi, 3 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin, dan 36 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat yang pertama, penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPH Pasal 21 dan pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Yang keempat yakni 3 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Berikut ini contoh penghitungan PTKP. Yang pertama, Joko sudah menikah dengan mempunyai seorang anak. PTKP Joko adalah PTKP setahun, di mana untuk wajib pajak sendiri 36 juta, tambahan WP kawin 3 juta, tambahan satu anak 3 juta, sehingga jumlahnya adalah 42 juta. Next. Berikut ini adalah tarif pajak. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang pertama, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang pribadi dalam negeri adalah yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya itu adalah 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya itu 15%. Sementara itu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Sedangkan di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Cara menghitung wajib pajak badan, yaitu pajak penghasilan atau wajib pajak badan sama dengan penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17, di mana penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto kali tarif pasal 17 atau penghasilan bruto kurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH kali tarif pasal 17. Sementara itu rumus menghitung WP orang pribadi yaitu penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan neto kurang PTKP kali tarif pasal 17 atau penghasilan bruto kurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH kurang PTKP kali tarif pasal 17. Next. Berikut ini adalah contoh soalnya.
Gunawan pada tahun 2010 mempunyai PKP sebesar 241.850.600. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah penghasilan kena pajak sebesar 241.850.600 dibulatkan ke bawah, sehingga pajak penghasilan yang dibayar di mana 2.500.000 kali 5% kali 50 juta sama dengan 28.777.500 sama dengan 15% kali 191.850.000 sama dengan 31.277.500. Selanjutnya peredaran bruto PT Makmur dalam tahun pajak 2015 sebesar 4.500.000.000 dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. Penghitungan pajak yang terhutang adalah seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, karena jumlah peredaran bruto PT Makmur sebesar tidak melebihi 4.800.000.000. Pajak penghasilan yang terutang sebesar 50% kali 25% kali 500 juta sama dengan 62.500.000. Selanjutnya yang ketiga, peredaran bruto PT Jaya dalam tahun 2015 sebesar 30 juta dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Penghitungan hasil pajak penghasilan yang terutang adalah jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas di mana 4.800.000.000 bagi 30 juta dikali dengan 3 juta, sehingga hasilnya sebesar 480 juta. Demikian jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas adalah 3 kurang 480 juta sama dengan 2.520.000.000, sehingga pajak penghasilan yang terutang min 50% kali 25% kali 480 juta sama dengan 60 juta, sehingga 25% kali 2.520 juta sama dengan 630 juta, sehingga jumlah pajak penghasilan yang terutang adalah 690 juta. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih telah tadi pemaparan materi dari pemateri terakhir. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami, dan untuk sesi tanya jawab saya membuka satu sesi tanya jawab yang terdiri dari 3 orang penanya. Yang ingin bertanya silahkan. Saya moderator. Ya baik, silahkan. Perkenalkan, saya Jumbrani dari kelompok 2, di mana pertanyaan saya itu bagaimana konsep penggunaan pajak penghasilan luar negeri dan apakah pajak yang dipotong atas gaji karyawan di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Itu saja pertanyaan saya, moderator. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari. Silahkan bantu tulis pertanyaannya di room chat. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Ya baik, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septianti dengan NIM 20150150293, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, yaitu siapa yang memungut pajak penghasilan umum. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Baik, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Nur Hidayat. Bunyi pertanyaan saya seperti ini. Jika seorang wajib pajak, tapi sudah tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan lagi, tapi memiliki NPWP, apakah seorang itu harus melaporkan SPT tahunan? Kemudian yang kedua, apabila wajib pajak sudah jujur melaporkan seluruh penghasilan, hanya saja terdapat beberapa harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Pertanyaannya, apakah atas harta yang belum dilaporkan tersebut dapat mengikuti amnesti pajak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itulah pertanyaan dari teman-teman sekalian. Berikan kami beberapa waktu untuk bisa merangkum, mendiskusikan mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, langsung saja pertanyaan dari Saudari Jumriani akan dibahas atau diungkapkan oleh Saudari Faradila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jumriani, di mana pertanyaannya itu adalah bagaimana konsep pengenaan pajak penghasilan WNI di luar negeri. Konsep yang dianut pajak penghasilan bagi warga negara Indonesia di luar negeri atau Worldwide Income WI adalah pengenaan pajak penghasilan WNI di luar negeri tidak dilihat dari status kewarganegaraan, namun pengenaan pajak penghasilan berdasarkan domisili atas penghasilan yang didapatkan dari manapun. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apakah pajak yang dipotong atas gaji karyawan di luar negeri dapat dikredit? Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan jawabannya. Bagaimana saya kembalikan kepada saudari penanya, apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Ya, saya terima, moderator. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Saudari Rizka Septianti akan dibahas oleh Saudari Rika Yosita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka Septianti. Bentuk pertanyaannya, siapa yang memungut pajak penghasilan umum? Pemungutan pajak dilakukan oleh penerima penghasilan atau pihak yang menerima pembayaran. Namun dalam kondisi tertentu dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, seperti pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Sedangkan 4 kategori tersebut yaitu orang pribadi, warisan, badan, dan juga badan usaha tetap. Mungkin itu dari saya kembalikan moderator. Bagaimana saudari penanya? Saya kembalikan kepada saudari penanya, apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik.
Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Saudara Nur Hidayat akan dibahas tuntas oleh Saudara Desya Putri Amalia, wakilan kertas 1 Tahun. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hidayat, perwakilan kelompok 4, yang dimana pertanyaannya, jika seseorang wajib pajak tapi sudah tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan lagi, tetapi memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, apakah saya tetap harus melaporkan SPT tahunan? Jawabannya yaitu, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak menghimbau wajib pajak yang belum kerja tetapi sudah memiliki NPWP untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan atas status aktif atau tidaknya NPWP. Apabila aktif, maka wajib pajak bersangkutan harus melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, apabila wajib pajak sudah jujur melaporkan seluruh penghasilan, hanya saja terdapat beberapa harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan, pajak penghasilan, apakah atas harta yang belum dilaporkan tersebut dapat mengikuti amnesti pajak? Jawabannya yaitu, wajib pajak dapat mengikuti amnesti pajak dengan mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan di SPT melalui surat pernyataan harta dan membayar hutang tebusan dengan jumlah tertentu. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudara penanya? Apakah menerima paparan jawaban dari kelompok kami? Baik, saya kira jawabannya sudah sangat tepat. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itulah paparan jawaban yang telah dijawab oleh rekan-rekan saya atas pertanyaan yang teman-teman sekalian berikan. Mungkin itulah yang akan mengakhiri diskusi kita untuk presentasi kita pada kelompok hari ini. Sebelum saya menutupnya, ada baiknya saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu terkait pajak penghasilan. Pajak penghasilan umum adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.